Salam sejahtera saudara. Saudara, pada awal abad ke-20 Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, melakukan sebuah eksperimen yang mengejutkan. Ia mengumpulkan seluruh manajer pabrik lalu mengirim mereka berlibur selama 2 minggu dengan satu syarat. Mereka tidak boleh menghubungi kantor ataupun mengawasi pekerjaan. Banyak orang memperkirakan perusahaan ini akan kacau. Tanpa pengawasan para manajer, pabrik dianggap akan kehilangan arah dan para pekerja pasti bermalas-malasan. Namun hasilnya justru sebaliknya, saudara. Ketika para manajer kembali, sebagian besar departemen tetap berjalan baik, bahkan lebih produktif. Hanya satu departemen yang mengalami kemerosotan drastis. Henry Ford kemudian memberikan penilaian yang sangat terkenal kepada manajer yang berhasil. Ia berkata, engkau adalah pemimpin sejati karena bawahanmu tetap bekerja dengan baik sekalipun engkau tidak hadir. Tetapi kepada manajer yang gagal ia berkata, aku memecatmu bukan karena engkau tidak mampu, tapi karena orang-orangmu hanya bekerja ketika matamu melihat mereka. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada apa yang Paulus sebut sebagai eye service. Bekerja hanya untuk menyenangkan mata manusia, bukan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah sikap seperti ini tidak hanya terjadi di tempat bekerja, tetapi juga dalam kehidupan rohani kita? Perhatikan ketika memasuki pintu gerbang gereja, kita mengenakan pakaian terbaik kita. Kita memasang senyum yang ramah dan tampak begitu saleh. Namun pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita pulang ke rumah? Berapa banyak anak yang tampak sopan di gereja tetapi membantah orang tua di rumah? Berapa banyak orang tua yang melayani Tuhan dengan setia tetapi melukai hati anak-anak melalui kemarahan dan kata-kata yang kasar? Berapa banyak pekerja yang rajin hanya ketika diawasi atau pemimpin yang menggunakan jabatan untuk mengintimidasi bawahannya? Seringkali ada jurang antara iman yang kita nyatakan di ruang ibadah dan cara kita hidup di rumah maupun di tempat kerja kita, bukan? Kita memuliakan Kristus pada hari Minggu, tetapi masih memakai pola dunia pada hari-hari berikutnya. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh membiarkan Dia memerintah setiap relasi dalam hidup kita. Kalau hari ini hubungan dalam keluarga mulai retak, komunikasi antara orang tua dan anak penuh kelukaan, atau suasana kerja dipenuhi kepura-puraan, persaingan dan penyalahgunaan kuasa, maka persoalannya bukan sekedar masalah karakter atau komunikasi. Persoalannya adalah persoalan ketika Kristus belum menjadi pusat di dalam relasi kita. Itulah mengapa firman Tuhan hari ini hendak menata ulang seluruh relasi hidup kita di bawah otoritas dan kasih Kristus. Saudara, ketika Paulus menulis surat ke jemaat Efesus ini, dia sedang memberikan intervensi spiritual yang tajam karena ada krisis karakter dan benturan budaya yang sangat serius di tengah jemaat saat itu. Jemaat Efesus adalah orang-orang non-Yahudi atau pagan yang baru bertobat. Masalahnya setelah mereka dibaptis dan menjadi Kristen, mereka tidak otomatis membuang tabiat lama mereka. Mereka membawa sistem sosial kekaisaran Romawi abad pertama yang sangat keras, kaku, dan menindas ke dalam kehidupan jemaat. Ada 3 penyebab yang membuat relasi mereka menjadi kacau atau mengalami krisis. Pertama, penyalahgunaan otoritas dalam keluarga. Dalam budaya Romawi ada yang disebut dengan patria potestas. Apa itu? Seorang ayah memiliki kuasa yang hampir tidak terbatas atas anak-anaknya. Setelah menjadi Kristen, banyak ayah masih membawa pola lama itu. Mereka mendidik dengan kekerasan, penindasan, sehingga rumah tangga dipenuhi ketakutan. Sementara anak-anak menyimpan kepahitan dan pemberontakan. Kedua, kesalahpahaman tentang kebebasan di dalam Kristus. Paulus mengajarkan bahwa semua orang sama di hadapan Kristus. Namun sebagian hamba menganggap kebebasan rohani berarti mereka tidak lagi perlu bekerja dengan sungguh-sungguh kepada tuannya. Mereka bekerja hanya ketika diawasi. Sebaliknya para tuan membalas dengan apa? Ancaman dan tekanan. Relasi kerja pun dipenuhi dengan apa? Kecurigaan dan penyalahgunaan kuasa. Dan yang ketiga, kehidupan yang terpecah antara iman dan keseharian. Jemaat menikmati ibadah dan pengajaran firman, tetapi gagal menerapkannya di dalam keluarga dan pekerjaan. Mereka memuji Tuhan, tetapi tetap menurut pola dunia ketika kembali ke rumah atau ke aktivitas setiap hari.
Akibatnya, relasi mereka rusak karena Kristus belum sungguh-sungguh menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Inilah kerusakan sistematik yang Paulus lihat. Kerusakan relasi ini bukan sebuah masalah sosial, saudara, melainkan karena hati manusia yang belum sepenuhnya ditundukkan di bawah otoritas Allah. Karena itu, Tuhan melalui Paulus menulis perintah radikal yang menjungkir balikan budaya pagan Romawi saat itu, bahwa anak harus taat dari hati. Orang tua dilarang keras membangkitkan amarah. Hamba harus bekerja jujur seperti untuk Kristus, dan Tuhan harus memimpin dengan adil tanpa ancaman. Saudara, ada seorang pandai besi menuangkan emas murni yang cair ke dalam sebuah cetakan besi tua yang sudah berkarat, penyok dan cacat. Ketika emas murni itu mendingin dan mengeras, wujud yang keluar bukanlah sebuah mahakarya yang indah, melainkan sebuah benda yang ikut cacat, rusak, dan persis mengikuti rupa cetakan lama yang berkarat itu. Inilah yang terjadi di Efesus. Injil keselamatan yang mereka terima itu murni dan berkuasa. Masalahnya ketika jemaat pulang ke rumah dan ke tempat bekerja, mereka menuangkan iman Kristen yang baru itu ke dalam cetakan budaya pagan Romawi yang lama dan berkarat. Para ayah mengambil status bapak Kristen, tetapi masih memakai cetakan kekerasan Patria Potestas. Para hamba mengambil status hamba Kristen, tetapi tetap memakai cetakan perbudakan yang malas dan penuh kepalsuan atau eye service. Para tuan mengambil status tuan Kristen, tetapi tetap memakai cetakan arogansi yang gemar mengintimidasi. Yang terjadi, mereka rindu memiliki iman yang baru, tetapi menolak menghancurkan cetakan hidup yang lama. Nah, kerusakan relasi di Efesus ini terjadi karena mereka membiarkan tabiat mereka dicetak oleh keegoisan sistem Romawi, bukan oleh kasih salib Kristus. Saudara, jika kita berani bercermin, persoalan yang terjadi di Efesus ternyata masih kita alami hingga hari ini, bukan? Zaman berubah, tetapi hati manusia tetap bergumul dengan ego, kesombongan, dan penyalahgunaan kuasa. Di dalam keluarga, anak-anak dapat terlihat sopan di depan umum, tetapi melawan dan menyimpan kepahitan di rumah. Orang tua mengaku mengasihi anak, tetapi sering mendidik dengan kemarahan, kata-kata yang melukai, dan perbandingan yang menghancurkan semangat mereka. Di tempat kerja, budaya eye service masih terjadi. Orang bekerja sungguh-sungguh ketika diawasi, tetapi kehilangan integritas ketika tidak ada yang melihat mereka. Demikian pula dengan kepemimpinan. Jabatan sering dipakai untuk menguasai dan menekan, bukan untuk melayani dan membangun. Bukankah ini menunjukkan bahwa kita mengalami amnesia rohani seperti jemaat Efesus? Kita menyembah Kristus pada hari Minggu tetapi masih memakai cara dunia di dalam keluarga, pekerjaan, dan kepemimpinan. Akar persoalannya adalah Kristus belum sungguh-sungguh menjadi pusat setiap relasi kita. Karena itu melalui Paulus, Tuhan tidak sekedar hendak memperbaiki perilaku manusia, tetapi menghadirkan Injil yang membaharui hati, bahwa di dalam Yesus Kristus Allah masuk ke dalam sejarah melalui inkarnasi salib dan kebangkitan untuk memulihkan relasi manusia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kristus menjadi standar hidup yang baru, ketaatan kepada orang tua, ketulusan dalam bekerja, dan kepemimpinan yang adil bukan lagi didasarkan pada tuntutan manusia, saudara, melainkan pada teladan Kristus sendiri. Kristus mengubah seluruh motivasi hidup. Pekerjaan tidak lagi dilakukan demi pujian manusia, tetapi sebagai ibadah kepada Tuhan. Apapun tugas kita, mengerjakannya dengan tulus karena kita melayani Kristus. Dan Kristus meruntuhkan penyalahgunaan kuasa. Paulus ingatkan bahwa baik hamba, tuan, mempunyai Tuhan yang sama di sorga. Di hadapan Allah tidak ada kasta atau keistimewaan. Setiap orang mempertanggungjawabkan cara ia menggunakan otoritas yang dipercayakan kepadanya. Injil tidak hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga memulihkan seluruh relasi hidup. Itulah inti pengajaran Efesus 6 ayat 1-9. Keluarga, pekerjaan, kepemimpinan harus ditata ulang di bawah pemerintahan Kristus. Otoritas bukan lagi dipakai untuk menekan, melainkan untuk membangun melalui didikan yang membentuk karakter dan nasihat yang menuntun kepada Tuhan. Ketika Yesus Kristus menjadi pusat setiap relasi, kasih, keadilan, kerendahan hati akan menggantikan sikap egois dan sewenang-wenangan. Kuasa salib Kristus bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga sanggup memulihkan relasi yang telah dirusakkan oleh dosa.
Ketika Kristus benar-benar bertahta di dalam hidup kita, maka akan ada perubahan yang nyata. Keluarga dipulihkan, anak-anak belajar menghormati orang tua, dan orang tua mendidik anak dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Rumah menjadi tempat bertumbuhnya kasih, bukan tempat lahirnya luka. Pekerjaan menjadi tempat kita beribadah. Kita tidak lagi bekerja hanya karena diawasi, tetapi dengan integritas dan ketulusan, karena kita sadar bahwa setiap pekerjaan dilakukan untuk Tuhan. Kepemimpinan juga demikian diubahkan. Otoritas tidak lagi menjadi alat untuk menguasai, melainkan kesempatan untuk melayani dan membangun sesama kita. Saudara, seorang pemimpin Kristen memimpin dengan kesadaran bahwa ia sendiri berada di bawah otoritas Kristus Sang Tuhan. Saudara, bertahun-tahun setelah menjadi raja, Daud memiliki semua alasan untuk memusnahkan keturunan Saul. Memang dalam budaya kuno, seorang raja baru sering menghabisi keluarga raja lama agar tahta tetap aman. Secara politik itu dianggap wajar. Namun suatu hari Daud bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara, lalu dibawalah Mephiboset, anak Yonatan yang lumpuh kedua kakinya. Ia datang dengan ketakutan karena mengira Daud akan menghukumnya. Bahkan ia menyebut dirinya anjing mati. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Daud mengangkatnya dari keterasingan, memulihkan seluruh hidup keluarganya, dan memberinya tempat makan di meja raja setiap hari. Daud menggunakan kuasa bukan untuk menindas, melainkan untuk memulihkan. Saudara, Injil yang sejati tidak berhenti pada perubahan status rohani, tetapi harus mengubah cara kita hidup dan berelasi setiap hari. Bahwa Kristus bukan hanya Tuhan saat kita beribadah pada hari Minggu. Dia adalah Tuhan di meja makan ketika kita berbicara dengan keluarga kita, di tempat kerja ketika kita menjalankan tanggung jawab, dan di setiap tempat di mana kita berelasi dengan sesama. Karena itu marilah bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan, apakah Yesus Kristus sungguh-sungguh telah menjadi pusat setiap relasi di dalam hidup kita? Saudara, Dietrich Bonhoeffer pernah mengingatkan, anugerah yang murah adalah anugerah tanpa tuntutan pemuritan. Ia adalah pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan tanpa pengakuan dosa. Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa salib. Iman yang sejati bukan hanya pengakuan di bibir, tetapi diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari melalui ketaatan seorang anak kepada orang tua, dalam kasih orang tua kepada anak, dalam integritas seorang pekerja, dan di dalam keadilan seorang pemimpin. Ketika Kristus menjadi pusat setiap relasi, keluarga dipulihkan, pekerjaan menjadi ibadah, dan kepemimpinan berubah menjadi pelayanan. Karena itu marilah kita menanggalkan setiap topeng kepura-puraan dan mengizinkan Kristus memerintah setiap bagian kehidupan kita. Biarlah kasih-Nya memulihkan relasi yang retak, mengubah hati yang keras, dan membentuk kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya hari ini Kristus benar-benar menjadi pusat setiap relasi kita. Sebab ketika Kristus menjadi pusat setiap relasi, keluarga dipenuhi kasih, pekerjaan dijalankan dengan integritas, kepemimpinan dipenuhi dengan kerendahan hati, dan melalui kehidupan kita dunia akan melihat kemuliaan Kristus. Amin.